Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Malam harinya, Ilham memutuskan untuk pergi ke rumah Randa. Sesampainya di rumah Randa, Ilham dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. "Tumben sayang kamu datang kemari tidak bilang-bilang," ucap Randa yang sebenarnya terkejut dengan kedatangan Ilham. "Sebentar aku buatkan kopi kesukaanmu dahulu," lanjut Randa yang melenggang pergi menuju ke dapur. Ilham menunggu Randa dengan perasaan yang tidak enak. Dia merasa gugup jika ingin mengatakan niatnya kemari. "Nih sayang kopinya," ucap Randa sembari memberi kopi kepada Ilham. Ilham menerimanya dan langsung menyesap kopi yang diberikan oleh Randa. Sayang," panggil Ilham kepada Randa yang membuat Randa menoleh dengan tatapan yang penuh tanya. "2 hari lagi kan sidang keduaku digelar. Kamu ikut lagi denganku kan?" tanya Ilham kepada Randa. Randa menatap bingung entah ingin menjawab apa. Lalu dengan terpaksa dia menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan ucapan Ilham. Ilham tersenyum kala melihat jawaban Randa yang menganggukkan kepalanya. Sayang," panggil Ilham lagi yang membuat Randa menoleh kembali menatapnya. Tetapi Ilham diam tak melanjutkan ucapannya. "Kenapa mas?" tanya Randa dengan serius. Aku bisa tidak meminjam uangmu dahulu untuk membayar pengacara?" ucap Ilham dengan gugup. Randa menoleh kebingungan menatap Ilham. "Kami butuh berapa untuk saat ini?" tanya Randa kepada Ilham. Ilham tidak berani menatap Randa, tetapi dia tidak percaya akan jawaban Randa. "Jadi gini, aku dan keluargaku memiliki rencana. Aku akan meminta pengacaraku untuk dia berusaha agar aku tidak jadi cerau dengan dia," ucap Ilham berusaha menjelaskan kepada Randa. Tetapi Randa yang mendengarnya pun langsung melotot tidak percaya akan ucapan Ilham. "Kamu apa-apaan ingin meminjam uangku untuk biaya pengacara, tetapi malah meminta agar tidak jadi cerai. Maksud kamu hanya mempermainkanku saja?" ucap Randa tidak terima. Bukan begitu sayang. Dengarkan dulu penjelasanku," jawab Ilham gelagapan. "Jadi gini, kamu tahu sendiri bukan bahwa Nia itu sebenarnya wanita yang kaya. Aku hanya ingin mempertahankan dia agar aku bisa menjadi pengelola kafenya. Jika aku yang mengelola kafe milik Nia, otomatis nantikan aku yang menggantikan Nia sepenuhnya. Dan pastinya Nia akan menurut dan tidak berani denganku. Jadi jika Nia menurut denganku nanti, dia tidak akan mempermasalahkan aku yang akan menikahimu. Dan aku janji, aku akan menjadikanmu yang lebih utama daripada Nia," lanjut Ilham berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Randa. Randa terdiam sejenak mendengar penjelasan Ilham. Randa menggelengkan kepalanya tidak terima. "Aku ingin kamu menikahiku terlebih dahulu sebelum aku memberikanmu hutang," ucap Randa kepada Ilham yang membuat Ilham semakin pusing. "Tapi kalau aku menikahimu saat ini, rencanaku untuk rujuk dengan Nia gagal dong?" tanya Ilham kepada Randa. "Kan bisa kita menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nia. Kamu sebenarnya serius tidak sih denganku, ha?" jawab Randa dengan nada yang jengkel. "Aku serius sama kamu Randa. Tapi posisi saat ini kan, sudahlah jika itu maumu. Lusa aku akan sidang yang kedua. Untuk saat ini aku pinjam dahulu uangmu. Seminggu ke depannya aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu lalu kita melakukan pernikahan secara diam-diam saja dahulu," ucap Ilham memberikan keputusan yang membuat Randa tersenyum. "Oke deal," jawab Randa dengan singkat. "Kamu akan memiliki ayah walaupun bukan ayah kandungmu yang sebenarnya nak," batin Randa sembari mengusap perutnya. "Kamu sudah siap untuk sidang kedua besok lusa kah?" tanya Nio kepada Nia. Mereka berdua kini sedang berada di dalam ruangan mereka yang berada di kafe. Nia menganggukkan kepalanya dengan yakin. "Bahkan itu yang aku tunggu. Semoga saja tidak dipersulit lagi oleh keluarga Ilham," jawab Nia. "Iyakah semoga saja," gumam Nio. "Aku tadi pagi bertemu Ilham. Dia seperti orang yang sedang menahan lapar," ucap Nio yang membuat Nia penasaran. "Kamu bertemu pagi hari? Aku bahkan disamperin di kafe saat aku dengan Chandra membicarakan pekerjaan," ucap Nia yang membuat keduanya sama-sama kaget. Mereka terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. "Kak, maaf ya. Menurutku Ilham tidak akan pernah berubah deh. Jadi kakak jangan sampai terpengaruh sama Ilham jika dia meminta rujuk," ucap Nio secara tiba-tiba. Nia menoleh ke arah Nio. "Nio, aku menikah berniat untuk ibadah dengan Allah.
Jadi aku akan melepas Ilham juga dengan niat karena Allah. Aku sudah tidak ingin kembali ke masa di mana Ilham bukan imam yang baik untukku dan Risa. Jadi jika kamu meminta kakak untuk tidak terpengaruh oleh ajakan rujuk Ilham itu adalah pilihan kakak saat ini yang paling tepat. Jawab Nia yang membuat Nio tersenyum. Semoga saja besok berjalan sesuai harapan kita. Ucap Nio lagi yang diangguki oleh Nia. Ting! Nia, aku minta maaf untuk besok. Karena aku tidak dapat datang ke kantormu, pesan Chandra yang langsung dibaca oleh Nia. Kenapa Ken? Balas Nia. Besok aku harus menemani mamaku untuk kontrol. Adik dan kakakku tidak bisa. Dan papa besok ada meeting dengan ayahmu. Jadi maaf kita belum bisa membahas pekerjaan kita selanjutnya. Balas Chandra lagi. Oh begitu. Ya sudah tidak apa-apa. Semoga mamamu baik-baik saja. Balas Nia lagi. Amin. Terima kasih Nia. Balas Chandra. Iya sama-sama Ken. Balasan terakhir Nia menutup pesan mereka. Setelah berbalas pesan dengan Chandra, Nia memasukkan ponselnya lagi ke dalam tas. Lalu dia melihat ke arah jam tangan yang dia pakai. Sudah jam 7:30. Kita pulang sekarang yuk. Takut Risa nyariin malah ngambek nanti. Ajak Nia yang membuat Nio menoleh ke arah jam tangannya lalu mengangguk. Tetapi sebelum mereka beranjak, ada yang mengetuk ruangan mereka. Lalu keduanya segera pergi melangkah membuka pintu. Nio yang membuka pintu dan dilihatnya ada salah satu pelayan di hadapannya. Kenapa? Tanya Nio yang heran. Maaf Pak mengganggu. Itu di luar ada seseorang yang sedang mencari Bu Nia. Jawab pelayan tersebut yang membuat Nio dan Nia saling menatap bertanya. Kamu tanya namanya siapa? Tanya Nio lagi. Pelayan itu menggelengkan kepalanya tidak tahu. Ya sudah kamu bisa pergi sekarang. Kita akan ke sana setelah kini. Ucap Nio yang diangguki oleh pelayan tersebut. Sepeninggalan pelayan itu, Nio dan Nia berpikir siapa kira-kira orang yang ingin bertemu dengan Nia. Kak siapa kira-kira? Tanya Nio yang digelengi oleh Nia. Ya sudah yuk. Kita keluar menemui dia. Jawab Nio yang penasaran. Nio dan Nia akhirnya memutuskan untuk keluar. Setelah sampai di tempat Nio dan Nia menoleh mencari keberadaan orang tersebut. Nia melihat orang tersebut dengan segera melangkah menghampirinya. Maaf Anda yang mencari saya? Tanya Nia kepada orang tersebut. Orang itu mengangguk dan langsung mengulurkan tangannya. Anda tidak perlu tahu saya. Yang jelas kedatangan saya kemari ingin memberikan fakta yang akan membuat Anda terkejut. Ukau orang tersebut yang membuat Nio dan Nia saling tatap. Di situ ada bukti yang sangat kuat untuk sidang keduamu nanti. Keluarga Ilham akan mempersulitnya seperti sidang sebelumnya. Tetapi kunci berhasil sidangmu berada di bukti ini. Semoga sukses untuk sidang keduanya besok lusa. Saya permisi. Ucap orang tersebut sembari memberikan amplop besar warna coklat. Nia kebingungan menerima amplop tersebut. Lalu dia memberikannya kepada Nio. Nio membuka amplop tersebut dan betapa terkejutnya kedua kakak adik itu ketika melihat beberapa foto dan satu flash disk itu. Ilham akan menyogok pengacara. Gumam Nio. Hari ini sidang kedua antara Nia dan Ilham akan segera digelar. Berbeda dengan sidang mereka yang pertama. Kini Chandra ikut serta untuk menemani Nia sidang. Kamu gugup? Tanya Chandra yang diangguki oleh Nia. Aku harap kali ini benar-benar berhasil dan aku akan segera berpisah dengan Ilham. Jawab Nia dengan nada yakin. Seyakin itu kamu untuk berpisah dengan Ilham? Tanya Chandra lagi yang diangguki oleh Nia. Chandra menatap iba ke arah Nia. Nia wanita berkarir yang cantik dan rendah hati. Tetapi dia harus mendapatkan pasangan seperti Ilham. Aku akan memberikan kebahagiaan untukmu dan Risa. Akan aku ganti semua perbuatan Ilham ke kamu Nia. Batin Chandra dengan menatap ke arah Nia. Wah, ternyata kamu berani juga membawa selingkuhanmu untuk datang kemari Nia. Ucap Bu Maya yang tiba-tiba saja menghampiri tempat duduk keluarga Nia. Bukan hanya Nia dan Chandra. Bahkan Bu Dinar dan Pak Rama menoleh dengan terkejut kalau mendengar ucapan Bu Maya. Nia tidak menanggapi ucapan Bu Maya, tetapi dia menoleh dan menatap ke arah Ilham yang sedang duduk di dekat Randa. Bu Maya yang mengerti pun langsung merasa tersinggung. Kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak dong Nia. Ilham dan Randa itu kan hanya teman. Tidak lebih. Jadi tidak apa-apa dong jika Randa menemani Ilham. Ucap Bu Maya menutup-nutupi keburukan sang anak.
Ia tidak apa-apa. Maka saya pun juga begitu. Jika sekretaris pribadi saya menemani saya, apa salahnya ya Bu Maya? Ucap Nia memutar ucapan Bu Maya, bahkan disertai dengan pertanyaan. Bu Maya terdiam dengan geram kala mendengar ucapan Nia. Dia mengepalkan tangannya secara diam-diam, tetapi itu dapat dilihat oleh Bu Dina. Sudahlah, begini saja Nia. Bagaimana jika kita tidak usah bertele-tele? Cukup kita sudahi permusuhan kita. Kita damai. Kamu dan Ilham kembali lagi. Lalu kita buka lembaran baru untuk membentuk keluarga yang harmonis. Ucap Bu Maya tidak tahu malu. Maksud Bu Maya apa? Kini Pak Rama yang bertanya kepada Bu Maya. Jadi gini loh Pak. Nia kan anak perempuan. Jika dia sah untuk bercerai dengan Ilham, otomatis dia akan menjadi janda anak satu. Menjadi janda anak satu itu tidak enak loh Pak Rama. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan digunjing ke sana kemari. Apa Pak Rama dan Bu Dina tidak kasihan dengan Nia jika Nia merasakan itu? Lagi pula Risa juga masih butuh sosok ayah kan? Nanti kalau Risa sudah dewasa, dia mau menikah, lalu Ilham tidak mau menjadi wali nikah dia, bagaimana kalau Ilham dan Nia benar-benar berpisah? Ucap Bu Maya panjang lebar. Pak Rama menoleh sebentar menatap anak dan istrinya. Kamu malu nak jika digunjing nantinya? Tanya Pak Rama kepada Nia. Nia menggeleng dengan yakin. Jika aku menikah dengan Ilham, ku niatkan karena Allah. Maka keputusanku saat ini juga ku niatkan kepadanya. Aku yakin setelah ini Allah pasti akan memberiku jalan dan jodoh terbaik. Jawab Nia dengan yakin yang membuat Bu Maya dan Ilham terkejut mendengar jawaban Nia. Pak Rama tersenyum mendengar jawaban Nia. Lalu dia memanggil Risa untuk mendekat. Risa, sini sayang. Opa ingin berbicara. Ucap Pak Rama kepada Risa yang diangguki Risa dan langsung berjalan mendekati Pak Rama. Risa, Opa boleh bertanya? Tanya Pak Rama dengan nada halus dan lembut. Risa mengangguk lagi. Risa, jika Mama dan Papa Risa sudah tidak bersatu, dan mereka harus benar-benar berpisah, Risa sedih tidak? Tanya Pak Rama. Lagi-lagi Risa menganggukkan kepalanya. Hal itu membuat Bu Maya tersenyum merasa menang. Berbeda dengan Bu Maya, keluarga Nia malah menatap Risa dengan iba. Risa sedih Opa, jika Mama dan Papa berpisah. Tapi itu tidak masalah buat Risa. Lebih baik Risa dengan Mama saja daripada ada Papa, tetapi Papa memilih Dini daripada Risa. Jawab Risa dengan polos dan yakin. Pak Rama tersenyum dan menyuruh Risa untuk kembali duduk bersama Bu Dina. Anda bisa mendengarnya sendiri, bukan jawaban seorang anak kecil yang menjadi cucu kandung Anda sendiri. Tanya Pak Rama yang membuat Bu Maya terdiam. Saya rasa Anda tidaklah bodoh untuk kehidupan yang modern ini. Jika Anda berkata Nia akan digunjing ke sana kemari karena dia seorang janda, bagaimana dengan nasib anakmu yang menjadi duda pengangguran? Jika Anda berkata bahwa suatu saat nanti kala Risa menikah dan butuh wali, tetapi Ilham menolaknya, Risa bakalan kelimpungan. Oh jelas tidak. Anda pasti tidak asing mendengar ucapan tentang wali hakim, bukan? Ucap Pak Rama lagi yang disertai banyak pertanyaan. Bu Maya lagi-lagi dibuat terdiam. Dia bingung ingin berkata apa. Kenapa harus memakai wali hakim? Jika ayah dari anak perempuan itu masih hidup, apakah Anda tega membiarkan cucu Anda menganggap ayahnya meninggal? Tanya Bu Maya tidak mau kalah. Bukankah dari jawaban yang Risa katakan tadi sudah jelas menggambarkan bagaimana perasaan seorang putri kepada ayahnya? Mungkin dia tidak menganggap sang ayah meninggal, tetapi dia sudah menganggap ayahnya adalah orang asing bagi dirinya. Jawab Pak Rama dengan santai. Anda jangan lancang Pak Rama. Ucap Ilham yang tiba-tiba. Dia tidak terima akan ucapan dari mertuanya itu. Pak Rama menatap ke arah Ilham kala Ilham berbicara dari tempat yang lumayan jauh. Bukankah kamu sendiri yang membuat putrimu menganggap kamu orang lain? Bahkan kamu sendiri dengar bukan bahwa Risa mengatakan dirinya lebih baik bersama dengan mamanya daripada papanya karena sang papa lebih memilih Dini daripada dirinya. Apakah itu belum menggambarkan bagaimana sosok dirimu sebagai ayah untuk Risa? Jawab Pak Rama masih dengan santai. Jawaban dan ucapan Pak Rama selalu berhasil membuat keluarga Ilham terdiam. Anda pintar sekali memutarbalikkan fakta ya Pak Rama. Anda sangat licik sekali. Ucap Bu Maya yang masih tidak terima. Saya berbicara mengenai fakta, bukan memutarbalikkan fakta. Tolong dimengerti akan kata-kata tersebut Bu Maya yang terhormat. Jawab Pak Rama. Menyesal saya sudah memberikan restu kepada Ilham untuk menikahi Nia.
Anda benar-benar licik. Tidak tahu malu dan Anda sudah menghancurkan kehidupan keluarga saya. Ucap Bu Maya yang melenggang pergi dari hadapan Pak Rama dan kembali mendekati keluarganya. Hal itu membuat keluarga Nia menggelengkan kepalanya tidak percaya akan ucapan Bu Maya. Keluarga Nia pun hanya terdiam dan berbicara. Mereka membiarkan keluarga Ilham berbicara semaunya. Seperti itukah kelakuan keluarga suamimu Nia? Bisik Chandra yang tidak berani berucap dengan suara keras. Nia mengangguk dan menjawab dengan bisikan juga. Bahkan lebih parah dari itu. Jawab Nia dengan terkikik. Pak Rama, Bu Dina, Nia dan Chandra yang geram karena mendengar ocehan dari Bu Maya walaupun berjauhan. Akhirnya Nia berdiri dan mendekati Ilham. Aku tidak masalah kamu dan keluargamu ingin berbicara apa. Aku akan mendengarnya karena aku memiliki telinga. Aku tahu semua maksud tujuan kamu. Mulai dari kamu yang sengaja memperumit sidang ini hingga niat kamu untuk keluargaku. Sekali lagi aku perjelas. Aku Sania Lestari Adiratama tidak akan mau kembali rujuk denganmu Ilham Ananda. Ucapan Nia dengan menatap tajam ke arah Ilham sembari menekan nama mereka berdua di akhir perkataannya. Keluarga Ilham terkejut akan ucapan Nia yang tidak main-main. Jika Nia tahu semuanya sudah dipastikan permainan mereka akan dimenangkan oleh Nia lagi. Sidang kalian akan dimulai. Ucapan Neil yang baru saja keluar dari ruangan sidang membuat semuanya menoleh dengan rasa gugup. Nia yang awalnya menatap tajam ke arah Ilham, akhirnya memilih pergi meninggalkan Ilham dan segera masuk ke ruang sidang.